Jadi, di sini saya akan menjelaskan proses awal masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia diterima secara damai karena dibawa oleh para pedagang, para ulama, dan para dai yang menyebarkan melalui prinsip kesetaraan, kedamaian, dan tanpa paksaan. Letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan mempercepat proses Islamiyah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tahun berapa sih Islam masuk ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia belum dapat dipastikan secara mutlak karena terdapat perbedaan pendapat antara ulama berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakannya. Yang pertama, teori Arab, yaitu pada abad ke-7 Masehi, teori Gujarat abad ke-13, teori Persia abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi, teori Cina abad ke-7 Masehi. Pengaruh besarnya terdapat pada abad 15 Masehi hingga 16 Masehi. Yang terakhir, teori Turki melalui tarekat dan kitab-kitab Islam pada abad 16 Masehi. Perdebatan mengenai masuknya Islam ke Indonesia pada masa Orde Baru semakin memanas. Dukungan ideologis terhadap kaum abangan dianggap telah menolak Islam sehingga pada pertengahan 1980-an dengan mengecilkan peran Islam dalam sejarah Indonesia. Ada beberapa jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memperkenalkan ajaran Islam melalui interaksi dagang di pelabuhan yang sangat berpengaruh penting dalam penyebaran Islam. Yang kedua ada jalur dakwah. Ulama dan sufi seperti Wali Songo mengajarkan Islam dengan pendekatan kultural, menggunakan seni dan sastra untuk memperkenalkan ajaran penyebaran agama Islam. Yang ketiga ada jalur politik. Konversi penguasa lokal ke Islam mendorong rakyatnya untuk mengikuti, dan struktur pemerintahan mulai mengadopsi sistem kesultanan Islam. Yang keempat, ada jalur pendidikan. Pesantren dan madrasah menjadi sarana penyebaran dan pendalaman ajaran Islam, menarik minat banyak orang untuk belajar tentang agama Islam. Yang kelima, ada jalur pernikahan. Pernikahan antara pedagang Muslim atau ulama dengan penduduk lokal mempercepat proses Islamisasi penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang keenam, jalur tasawuf. Ajaran tasawuf menjelaskan konsep Islam dengan cara yang lebih mudah dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Agama Islam mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan keruntuhan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Penyebaran dilakukan dengan tidak mengubah ajaran-ajaran yang sudah ada. Islam datang ke Indonesia dengan cara yang baik, agar diterima di masyarakat dengan yang baik pula. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong masuknya Islam ke Indonesia diantaranya 1. Letak Indonesia yang strategis. Indonesia berada pada jalur pelayaran internasional sehingga memudahkan pedagang Muslim untuk masuk dan menyebarkan agama Islam. 2. Syarat masuknya Islam yang mudah. Untuk masuk Islam, seseorang cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. 3. Raja dan politik kerajaan. Raja adalah pemimpin sebuah kerajaan yang memiliki peran besar dalam mendorong proses Islamisasi di Indonesia. 4. Pernikahan dengan warga pribumi. Wanita pribumi yang ingin menikah dengan saudagar Muslim, maka diharuskan untuk memasuki Islam terlebih dahulu. Dan dari pernikahan tersebut, mereka akan melahirkan generasi Muslim. 5. Peran para ulama dalam berdakwah.
Para ulama menyebarkan Islam dengan menjadi pembimbing di kerajaan dan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Dan Wali Songo juga berperan penting dalam proses ini. Adapun dampak kedatangan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu 1. Politik. Kemunduran kerajaan Hindu-Buddha tergantikan oleh Kesultanan Islam. 2. Sosial. Sistem kasta mulai pudar dan adanya penggolongan baru berdasarkan gelar Islam seperti kiai dan sunan. 3. Agama. Mayoritas agama yang dianut di Indonesia adalah Islam. 4. Kebudayaan. Terjadinya akulturasi kebudayaan yang lama disesuaikan dengan ajaran Islam.